Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Romi dari FTI Perbanas Institute. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Sun Solaris di VMware. Di sini saya akan berbagi pengetahuan. Oh, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya dari Fakultas Teknik Informasi jurusan Teknik Informatika. Nama saya sendiri Cahaya Ridwandi, kemudian teman saya Ahmad Hadromintar di bagian editing. Ya, langsung saja kita klik Mozilla. Ini web tampilan Perbanas Institute. Ya, kita langsung saja cari. Ya, teman-teman bisa download di Oracle. Ya, kita klik instalasi from CD video USB. Nah, kita masuk di sini, teman-teman pilih salah satu ini, accept. Nah, kemudian teman-teman bisa mengambil nih X86 USB Live Media ya, dengan ukuran 1,4 GB. Saya sudah mendownload ISO tersebut. Nah, teman-teman bisa nih downloadnya di link terus di bawah ini. Oke, kita lanjut saja ke bagian install. Ya, kita mulai dengan VMware Workstation. Kita klik VMware Workstation. Kita akan install di virtual. Nah, teman-teman bisa create new virtual machine. Kita masukkan formatnya dalam bentuk ISO. Ini saya sudah punya Solaris 10 dari ISO file. Kita tinggal klik open. Maaf, kita klik open. Nah, lalu kita next. Kita next. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur maksimum kapasitas memori kita yang mau diambil dari memori hard disk pada laptop. Nah, di sini sudah recommended ukuran Solaris itu maksimalnya berapa ya? 11 GB. Kita lalu klik next, finish. Oke. Nah, selesai. Ya, teman-teman, kita lanjut saja install Solaris. Yang pertama tuh teman-teman bisa klik Solaris di ini, kemudian dia akan memproses. Kita pilih Solaris yang mau, kita bisa pilih Solaris Interaction Text Desktop atau Solaris yang default. Nah, kita lanjut. Nah, pas di sini teman-teman bisa memilih use English untuk mempermudah ejak bahasa. Nah, untuk mengidentifikasi di sistem, teman-teman bisa pencet atau menekan tombol F2 pada keyboard untuk continue. Kita lanjut, continue. Nah, di sini nih teman-teman pilih yes, kemudian pilih no,
masukkan node 1. Nah, di sini nih teman-teman masukkan nih IP address-nya. Ya, teman-teman bisa mengecek IP address pada laptop dengan cara sebagai kita mengetik cmd di terminal, lalu kita ketik ipconfig. Nah, teman-teman nanti masukkan ini IP address yang kolom yang saya sudah jelaskan tadi. Oke teman-teman, kita copy ke dalam sini nih, yang tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu yes, lalu tulis ini 255.255.255.255.0, kemudian enable IP, kita no ya tampilannya, kemudian kita continue configuring security no, kemudian non, selanjutnya kita use the NFSv4 domain derived by the system. Kemudian saya atau teman-teman bisa pilih negara yang mana bisa dipakai bahasanya sehari-hari yang dapat dimengerti. Kemudian teman-teman bisa memilih negaranya. Nah, di sini kita mau nyeting sebuah data runtime untuk Solaris, OS Solaris yang ada di VMware. Kemudian config, kita continue saja. Nah, di sini teman-teman harus masukkan kata sandi. Kalau kata sandi punya saya yaitu Solaris, kita automatical eject cd untuk mempermudah, dan auto reboot supaya kita langsung dia otomatis mengulang. Kita tekan F2 lagi untuk oke. Nah, di sini nih teman-teman bisa memilih non. Sebelumnya teman-teman mau pilih negara mana dulu, geographic region for which support should be installed. Nah, non, kita klik ZFS, kita ada entire distribution, kemudian ini maksimum root size, ukuran memori di virtual yang tadi saya sudah jelaskan pertama-tama video. Nah, kita tekan saja langsung F2 langsung. Nah, di proses inilah teman-teman harus bersabar karena menginstal Solaris. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tunggu sampai 100%. Nah, teman-teman pilih yang Solaris 10 9/10 S10X_U 9/14AX86. Kemudian teman-teman masukkan node 1 console login. Nah, teman-teman tadi masukkan terlebih dahulu di sini yaitu root. Kemudian password teman-teman itu apa? Kalau saya memakai password Solaris. Oke teman-teman, kita lanjut. Masukkan kata sandinya yaitu root. Kemudian kata sandi yang kedua yang sebelumnya saya sudah buat saat waktu mau install yaitu Solaris. Kita masuk di menu tampilan Sun Solaris. Ya, inilah tampilan Sun Solaris.
versi 10. Oh iya, teman-teman, memakai Solaris ini sangatlah mudah karena sangat user friendly. Nah, Solaris ini biasanya itu sering dipakai untuk database. Kekurangannya pada Solaris ini masih berbayar mahal karena dia harus mempunyai lisensi sendiri. Ya, kita langsung ke GUI-nya. Yang pertama, saya akan mengganti background pada Solaris, yaitu memakai klik launch. Teman-teman bisa klik launch atau klik kanan pada sembarang desktop. Nah, di sini ada teman-teman bisa menemukan change desktop background. Nah, teman-teman mau pilih gambar yang mana saja terserah. Gunakan tombol atas dan bawah dari keyboard. Terserah mau pilih yang mana. Coba saya pilih yang ini ya. Bagusnya di Solaris kita tidak perlu meng-oke. Ya. Ini tadi tampilan mengubah background. Kemudian saya akan menampilkan eyes. Apa itu? Kurang lebihnya sih eyes ya, gestur mata. Nah, kita klik kanan pada taskbar, lalu add to panel, kemudian amusement, eyes itu gestur mata. Nih, fungsinya ini tuh buat apabila kursor kita tidak terlihat atau tidak nampak, si gestur eyes ini akan melihatnya. Nih, kalau kita ke kanan, dia ke kanan, dia ke kiri. Oke. Kemudian untuk mengganti tema, klik launch, kemudian klik preferences, desktop preferences, display. Nah, teman-teman bisa merubah desktop background melalui launch-nya di sini nih. Nah, kemudian ada di menu tampilannya ada screen record resolution, ada screen saver, ada tema, ada Windows behavior. Nah, saya akan menjelaskan tema untuk menggantikan tema di Solaris. Nah, teman-teman bisa memilih tema sesuai ke selera. Contohnya saya klik blueprint. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kalau high contrast inverse, dia semuanya akan berubah menjadi warna seperti ini. Ya. Saya kembalikan ke tema sebelumnya. Kita close. Oh iya, teman-teman juga bisa menginstal tema sendiri di add install theme. Oke, kita close. Kemudian saya akan men-screenshot background di Solaris. Caranya yaitu dengan klik kanan pada taskbar, klik add to panel, kemudian di action kita menemukan find files untuk mencari files, for with, log,
out, run, dan screenshot and show desktop. Nah, kali ini saya akan menjelaskan screenshot. Kemudian pasti akan muncul icon kamera, yaitu screenshot. Teman-teman bisa mengklik satu kali aja. Kita screenshot PNG, lalu kita save. Nah, kita buka di menu dokumen, go up. Nah, nih teman-teman bisa melihatnya di sini. Nih, dia akan muncul sebagai .png. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengcopy paste untuk nggak mau ribet mencari-cari gambar ya. Kita tampilin saja di desktop biar lebih mudah. Kita copy file, klik directory desktop, kemudian klik kanan paste files. Nah, maka di sini akan muncul gambar yang kita inginkan. Oke. Kemudian saya akan meng-lock screen, yaitu dengan cara sebagai berikut. Ya, ini close dulu. Saya klik kanan pada taskbar di add to panel, kemudian action, kita lock. Ya, kalau icon lock screen ini dikunci, maka otomatis Sun Solaris akan juga terkunci. Oke, saya klik. Nah, kita disuruh masukkan user sebagai root. Nah, saya masukkan sebagai tadi Solaris. Oke, masuk. Nah, kemudian akan dijelaskan selanjutnya pada Ahmad Hadromi Muhtar. Oke, teman saya, ambil alih. Halo teman-teman, tidak lupa saya ulangi, kita berdua merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi di Perbanas Institut. Jadi kenapa kita bikin video ini, sebenarnya lebih ke sharing ke teman-teman sih, yang pengen tahu tampilan atau perintah-perintah dari Solaris itu sendiri kayak gimana. Mungkin masih perintah-perintah basic, jadi kurang lebihnya ya teman-teman harap maklum. Oke, kita lanjut aja ke perintah yang akan saya lanjutkan dari teman saya tadi. Saya akan membuka Star Office. Jadi Star Office itu kalau di Solaris itu semacam Microsoft Office. Jadi dia ada Microsoft Word, tapi penamaannya beda. Microsoft Word kayak terus PowerPoint, terus ada database-nya juga dan segala macamnya. Langsung ya kita buka. Di sini kita pilih ke launch, lalu langsung ada menunya, dia Star Office 8. Langsung kita klik. Jadi teman-teman kalau di sini harus tunggu sabar sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada beberapa banyak aplikasi semacam yang ada di Microsoft Word. Jadi di sini kita langsung coba teks dokumen aja, jadi semacam Microsoft Word ya. Oke, kita open. Nah, kayak gini kira-kira. Langsung aja kita coba ketik mungkin Sun Solaris. Oke, kita save as, atau pada keywordnya itu ctrl save as. Nah, di file ini itu kita kasih nama, kita contohin Solaris. Lalu di sini kita akan
akan taruh mana filenya tersebut, kita buat folder baru atau kita menaruh di folder yang sudah ada. Kita coba taruh di folder yang sudah ada, ya. Kita coba taruh di dokumen, kita coba save. Oke, coba kita langsung lihat apakah filenya ada di dokumen. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ada hasilnya. Nah, ini dia yang tadi kita ketik. Oke, kita close. Perintah selanjutnya text editor. Jadi text editor itu kalau di Windows dia itu notepad mungkin. Nah, kalau di sini text editor. Jadi text editor itu kegunaannya yang saya ketahui itu bisa untuk membaca script HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Kita pilih launch, kita pilih application, kita pilih aksesoris, lalu pilih text editor. Nah, kira-kira kayak gini. Kita coba mungkin dengan ketikan yang sama, Sun Solaris. Lalu kita save as, namanya kita ganti Solaris 2. Lalu kita save di dokumen, kita save. Nah, dia akan ke save dan kita coba lihat apakah ada filenya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada. Oke, kita ke perintah selanjutnya, sticky note. Apa sih sticky note? Sticky note itu jadi semacam catatan kecil bila kita ingin mengerjakan tugas atau pengingat kita untuk mengerjakan tugas atau semacamnya. Jadi di sini caranya gimana? Kita coba klik kanan pada sakbar, lalu kita add to panel, kita pilih aksesoris, lalu kita pilih sticky notes. Nah, mana dia? Nah, kita coba klik di sakbar, ada semacam icon ke post-it gitu. Kita klik, nanti dia akan muncul di sini sebagai pengingat. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita lanjut ke run. Jadi kalau di Windows itu kita run cukup kita ketik shortcutnya itu kita cukup ketik tombol Windows R. Nah, kalau di sini itu kita ke launch, lalu kita ke run application. Nah, lalu kita coba buka Start Office. Nah, dia akan jalan seperti ini. Oke, lanjut. Kalkulator. Jadi selanjutnya di sini saya akan memberitahu di mana letak kalkulator pada Sun Solaris. Mungkin nggak jauh beda pada OS yang lain, akan ada di aksesoris mungkin. Tapi ini letaknya di mana? Langsung aja kita lihat. Kita ke launch atau menu, lalu kita pilih application, lalu kita pilih aksesoris, lalu klik kalkulator. Langsung aja kita coba kalkulator ya. Kebenaran dari kalkulator Solaris ini, coba kita hitung 10 ditambah 8, kita sama dengan kan 18. Oke, udah benar. Lanjut kita ke perintah
karakter map. Jadi perlu teman-teman tahu apa sih itu karakter map. Jadi karakter map itu fungsinya bila tombol salah satu tombol keyboard atau sekian keyboard kita rusak, kita bisa menggunakan karakter map ini. Karakter map ini gunanya untuk mengcopy paste tombol keyboard kita yang rusak. Jadi karakter map itu adanya di launch, lalu kita pilih application, pilih aksesoris, lalu pilih karakter map. Di karakter map ini banyak sekali kata-kata dari setiap bahasa yang mungkin huruf-huruf Latin gitu, ya huruf-huruf umum sih. Misalkan di pada keyboard kita huruf A-nya rusak, langsung aja kita klik huruf A-nya, lalu kursornya kita pindahin ke text to copy-nya, lalu kita blok terlebih dahulu. Bloknya itu kita mencet shift lalu ke kanan, lalu kita klik pada copy. Langsung aja kita coba seberapa bisa dia bekerja. Kita ke start office, kita ke text dokumen. Di sini kita coba copy paste, apakah dia akan work atau tidak. Di sini dia ternyata work. Oke, selanjutnya kita akan mengganti resolusi dari tampilan Zoom Solaris ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, resolusi di Zoom Solaris ini sebesar ini. Kita bisa menggantinya sesuai keinginan teman-teman. Jadi caranya gimana? Kita cukup klik kanan, lalu di sini ada option change desktop resolution. Mungkin di sini kita coba di bawahnya di angka 1152 kali 768. Kita coba apply. Di sini teman-teman tetap mau ke tampilan sebelumnya atau tetap mengganti apa yang telah kita ganti. Jadi karena saya ingin ke tampilan sebelumnya, jadi saya pilih use previous resolution. Jadi dia akan ke tampilan defaultnya. Apa lagi? Lalu kita coba browsernya. Mungkin emang nggak connect internet, tapi kita coba dia work, terbuka atau tidak. Ternyata terbuka. Mungkin karena emang nggak ada koneksi internet, jadi kayak gini. Karena di virtual juga harus ada plugin tambahan mungkin. Oke, perintah selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya Cahya. Oke, terima kasih kepada teman saya Romi yang sudah menjelaskan beberapa perintah dasar Sun Solaris. Ya, tak capek-capeknya saya mengingatkan kalau saya ini dari FTI Perbanas Institute yang ingin sharing beberapa ilmu kepada kalian. Ya, kemudian kita akan sedikit bermain games. Ya, caranya gimana? Kita ke launch, lalu application, kita games. Di sini banyak sekali fitur-fitur gamesnya. Kita klik spider. Spider ini sama seperti di bawaan Windows. Yang kalau di Windows yaitu namanya solitaire. Seperti menumpuk-numpuk dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti main poker. Kurang lebih seperti itu ya.
dan save game, chat. Nah, ini roaming game tadi saya sudah meng-save. Kali ini saya akan save Spider 2. Save. Gunanya apa? Supaya kita bisa memainkan kembali lagi. Oke. Kemudian kita bisa meng-create folder. Create folder. Oh, maaf karena tampilan Solaris itu di bawahnya kurang full screen. Nah, ini masih ada sisanya ya. Kita apabila mengganti posisi mouse ke desktop Windows, maka kita tekan CTRL ALT. CTRL plus ALT. Ya, ini saya tadi udah mengklik create new folder 2 kali, maka yang terjadi 2 kali. Apabila kita mau mengganti nama folder, kita cukup klik kanan, rename. Ya, benar sekali, rename cahaya. Nah, kita ke atasnya dahulu ya, kita ganti lagi khususnya untuk naikin scroll. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengedit suara, volume control bisa dikurang kecilin. Ya, di sini teman-teman juga bisa melihat file yang sudah dihapus di trash. Kalau di Windows kita menemukan recycle, kalau di Solaris kita memakai trash. Nah, di sini teman-teman biasanya akan menemukan beberapa file sampah. Oke, kita lanjut saja. Ya. Kemudian saya akan lanjut ke terminal Sun Solaris. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu kita ke sesi Sun Solaris. Yaitu teman-teman juga bisa caranya dengan klik kanan open terminal atau juga di launch. Kita launch. Oh, maaf saya lupa tempatnya. Terminal. Oh, ini di application, kita di utilities. Nah, kita ke terminal. Nah, di terminal saya akan membuat beberapa perintah dasar, yaitu salah satunya dengan kita membuat beberapa perintah, yaitu sebagai siapa kita masuk. Yang pertama kita cukup mengetikkan uname pada terminal in a. Ini untuk lebih jelasnya ya. Sorry, kurang spasi. Kita enter. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita dijelaskan dengan Sun Solaris node 1.5.10 generic. Nah, ini nomor serinya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang log name. Sebagai siapa saya login sebagai rootnya. Yang seperti saya jelaskan tadi, saya waktu mau login ke Sun Solaris, nah, saya masukkan root. Kemudian saya akan
mengetik WMI, WAMI. Nah, sama sih seperti ini. Sebagai siapa saya, itu sebagai root. Nah, apabila teman-teman filenya terlalu banyak sampah, contohnya seperti ini, saya ketik sembarang, teman-teman bisa mengetik clear untuk menghapus semuanya. Oke. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Romi. Oke, baik lagi dengan saya Romi. Di sini pertama mungkin saya bakal ngasih tahu melihat kalender di terminal. Caranya gimana? Kita cukup mengetik cal pada terminal lalu kita enter. Nanti dia bakalan ngasih tahu. Lalu kalau kita kurang puas karena tidak ada waktu sekarangnya tepatnya berapa, kita cukup ketik date. Lalu di sini nanti dijelasin sekarang tanggal berapa, sekarang hari apa, bulan apa, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita akan coba membuat folder di terminal. Kalau tadi teman saya udah ngejelasin si Cahya membuat folder di GUI. Nah, di sini saya akan menjelaskan membuat folder di command line atau di terminal. Caranya cukup ketik mkdir lalu spasi nama folder yang ingin kita buat. Contohnya mungkin folder Solaris mungkin ya. Folder Solaris. Lalu kita enter. Lalu langsung kita lihat ke disk komputer. Kita lihat apakah ada di ke file system. Kita cari di sini Solaris ataukah ada. Nah ini dia. Solaris ada. Kita close lagi. Lalu di sini kita coba membuat file lalu dimasukkan ke folder yang telah kita buat tadi. Caranya gimana? Kita cukup mengetik gedit lalu spasi. Kita enter. Nah, gedit itu fungsinya untuk memanggil text editor. Kita coba tulis Solaris lagi mungkin teman-teman. Kita coba save as. Kita pilih file. Kita pilih file system, lalu di sini kita pilih folder yang tadi kita buat Solaris. Lalu kita save. Nah, coba langsung kita lihat aja teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ada filenya. Mungkin teman-teman kurang bukti, jadi coba kita buka aja. Nah, ini dia tadi file yang kita buat. Oke, selanjutnya rmdir. Rmdir itu untuk menghapus folder directory. Caranya kayak gimana? Kita cukup menulis rmdir lalu kita spasi dan directory yang ingin kita hapus.
Contohnya directory yang kita ingin hapus adalah Solaris. Sorry teman-teman, mungkin kita akan membuat directory baru. Contohnya mungkin folder A. Nah, nanti di sini kita coba lihat di file system apakah ada folder A. Nah, di sini ada kan folder A. Nah, kita coba hapus lewat terminal. Caranya cukup rmdir spasi lalu folder yang ingin kita hapus. Contohnya A. Oke, coba langsung kita lihat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dia akan terhapus. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya Cahya. Oke, terima kasih Romi sudah menjelaskan beberapa di terminal atau command line. Ya, saya tidak segan-segannya saya menjelaskan. Saya ini dari Fakultas Teknik Informatika Perbanas Institut yang ingin berbagi sedikit ilmu di Sun Solaris. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan mengexit terminal tanpa kita klik tombol ini close windows, yaitu exit. Ya, kita mulai lagi. Oh ya, teman-teman juga bisa mematikan sebuah komputer atau OS dengan cara meng-kill out atau salah, kita reboot. Nah, ya, Sun Solaris ini maka dia akan meng-reboot dari awal. Nah, kita akan meng-reboot dari apa? Oke. Mungkin ini tidak akan lama. Nah, kita akan masuk sebagai user yang tadi, kita sebagai root. Tunggu beberapa saat. Memang kalau di virtual VMware kita RAM-nya kan dibagi oleh virtual tersebut. Jadi komputer dengan RAM yang 2 GB di pengaturannya teman-teman juga bisa sih mengecilkan atau membesarkan RAM tersebut sesuai selera teman-teman mau berapa giga. Kalau saya memakai laptop yang RAM 2 GB, kemudian saya bagi di Sun Solaris 1 GB. Ya, tunggu sebentar. Memang seperti ini Sun Solaris. Lanjut dengan sebagai please enter your username sebagai root. Nah, passwordnya Solaris. Oke, kita masuk. Ya, nah ini dia tampilannya setelah kita nge-reboot. Nah, oke, teman-teman, perlu saya tambahkan sedikit tentang Solaris, yaitu kelebihannya, yaitu yang pertama, free distribusi, sehingga setiap orang yang bisa membeli atau memberikan kepada orang lain. Nah, kemudian divide work, user bisa mengubah kode yang ada pada Sun Solaris dan mendistribusikan ulang untuk umum. Yang ketiga,
non-discrimination, yaitu kode boleh disediakan kepada setiap orang dengan tujuan agar bisa dikembangkan dan disempurnakan. Adapun kelemahan dari Sun Solaris, yaitu harga sistem operasi komersialnya lumayan mahal. Yang kedua, driver hardware yang kurang baik. Yang ketiga, sistem operasi Sun Solaris yang gratis tak sebaik sistem operasi Sun Solaris yang komersial atau berbayar. Nah, pengertian dari Sun Solaris atau beberapa dari Sun Solaris, kutipannya yaitu Sun Solaris atau Sun System adalah sistem operasi berbasis Unix. Perlu diketahui teman-teman, Unix yang dikembangkan oleh Sun Microsystem Inc. Sistem operasi Sun Solaris memang tidak begitu dikenal oleh para pengguna komputer saat ini karena orang lebih menyukai keluarga Windows, Linux, ataupun Mac OS. Akan tetapi, untuk mengenal beberapa jenis sistem operasi pada komputer, kita harus mempelajari sistem operasi ini. Oke? Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya dan Romi yang berbagi ilmu tentang Sun Solaris. Sekali lagi, saya dari FTI Perbanas Institute mengucapkan terima kasih sudah melihatnya. Oke, see you next time.